Ketika kita mengkaji tauhid seperti ini jemaah sekalian, kita sedang menguatkan ilmu kita ya tentang la ilaha illallah. Karena itu salah satu syarat dari 7 atau ada yang mengatakan 8 syarat la ilaha illallah itu sebagai kunci surga. نصوص الكتاب والسنة أن للا إله إلا الله شروطا 7 لا قبول لها إلا بها. 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. بشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك Di surga ada gerigi-geriginya ya, di antaranya yang terpenting yaitu ilmu. Kita mengilmui tentang la ilaha illallah agar ucapan kita la ilaha illallah ini bermanfaat ya, ketika kita mengetahui konsekuensinya, kita mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembatalnya yang berupa kesyirikan ya, sehingga bermanfaat ucapan la ilaha illallah ya, sebagaimana dengan dalil ayat dan hadis ya, harus disertai dengan ilmu ya. Ucapan la ilaha illallah itu ya harus disertai dengan ilmu sehingga memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya ya, maka terus kita kaji ya, jangan pernah kita bosan mengkaji tentang tauhid ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ya, umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Kita sampai kepada bab ya, fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub ya, bab keutamaan tauhid dan ya ini tauhid ini menghapuskan dosa-dosa ya. Keutamaan tauhid dan dosa terhapus dengan tauhid. Ini setelah kita ya kaji tentang apa? Kewajiban tauhid ya, di bab-bab sebelumnya atau di kajian-kajian sebelumnya. Kewajiban kita mentauhidkan Allah, bahwa untuk bertauhid itu Allah menciptakan manusia dan jin. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian untuk tauhid ini Allah mengutus rasul-rasul. Ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ya, tentang besarnya ya kewajiban tauhid, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Itu wasiat Allah ya. Kemudian wasiat Nabi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, artinya kalau sekiranya Nabi berwasiat tentu akan berwasiat dengan tauhid ini. Kalau sekiranya beliau menulis surat wasiat tentulah isinya tauhid. Ya, kemudian hak Allah atas hambanya ya, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu. Jadi ini setelah kita bahas itu, kemudian disebutkan oleh penulis bab keutamaan tauhid dan terhapusnya dosa-dosa dengannya ya. Supaya kita apa? Ya, semakin termotivasi ya untuk kita menjaga tauhid kita, untuk kita memperbaiki, untuk kita meraih tauhid yang sempurna ya. Keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan dosa-dosa terhapuskan dengan tauhid itu. Ini kalau kita bahas Pak
Ya panjang sebenarnya. Ma itu bisa masdariyah, bisa ma mausul ya, tapi di sini lebih pasnya masdariyah. Ya, takdirnya ya wa ma takfiruhu minadz-dzunub, dan yang lebih pas ya, dia ma-nya itu masdariyah bukan ma mausul ya. Mungkin orang yang paham akan ya bisa mengerti ya pembahasan seperti ini. Dibawakan oleh mu'alif wa qaulillahi ta'ala, dan ya dalilnya itu firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keamanan, rasa aman ya, di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Ketika ayat ini turun, ini dirasa berat oleh para sahabat. Ya, datang Ibnu Mas'ud kepada Nabi. Siapa di antara kita ayuna la yazlim nafsahu? Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Bermaksiat, maksiat itu zalim. Jadi zalim itu ada 3 macam. Zalim ya dalam kaitannya dengan hak Allah ya, yaitu syirik. Zalim kepada diri sendiri, maksiat. Setiap maksiat itu kezaliman kepada diri sendiri. Zalim kepada manusia, yaitu kepada yang lain selain dirinya. Zalim, memukul tanpa hak, membunuh tanpa hak, dan lainnya, mengambil harta. Itu kezaliman. Nah, bermaksiat itu zalim kepada diri sendiri. Maka ketika ayatnya turun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan rasa aman dan mereka itu mendapat petunjuk. Maka para sahabat, siapa di antara kita yang tidak menzalimi? Artinya kita nggak masuk ini ayat ini. Gak bisa dapat keamanan, gak bisa dapat petunjuk, karena kita zalim, semua kita zalim kepada diri kita sendiri. Ya, maka Nabi menjelaskan apa? Tidak, bukan itu yang dimaksudkan, bukan seperti yang kalian maksudkan atau kalian katakan. Kezaliman di sini, apakah kalian tidak mendengar ucapan seorang yang saleh, Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi Allah menyebutkan syirik itu kezaliman yang besar. Bahkan itu adalah kezaliman yang paling zalim. Ya, kezaliman yang paling zalim. Ketika seorang berbuat syirik, ya, banyak Pak pelajarannya. Para sahabat yang itu ahli bahasa Arab, orang-orang Arab, karena Al-Quran diturunkan di tengah-tengah orang Arab yang bahasanya fasih dan sedang di puncak-puncaknya, ya. Makanya mukjizatnya Nabi berupa Al-Quran, bukan berupa tongkat jadi ular. Kalau di zaman Nabi Musa, karena merebak ilmu sihir, maka Allah jadikan mukjizatnya tongkat jadi ular betulan, sesuai dengan zamannya. Di zaman Nabi Isa, pengobatan, Allah berikan mukjizat dengan izin Allah, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan lainnya. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW sedang tinggi-tingginya bahasa, maka Allah jadikan mukjizat berupa Al-Quran. Ya, ditantang, siapa yang bisa buat seperti Al-Quran? Kan ditantang kan? Kalau nggak ada yang bisa. Ya, ini tapi nggak paham. Maka
Makanya nggak bisa modal bahasa Arab saja, apalagi terjemah saja, menafsirkan Al-Quran. Ini para sahabat ini datang ke Nabi, siapa? Nggak paham ayat ini. Nabi jelaskan, zalim di situ maksudnya kesyirikan. Ada orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Maka bagi mereka keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan, rasa aman. Aman itu ya tidak ada rasa khawatir, takut. Ya, tumaniyatun nafs, tentramnya hati, tenang gitu ya. Tidak khawatir. Tidak apa? Ya khawatir, cemas. Yaitu aman di dunia dan di akhirat. Ya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk diberikan taufik untuk menempuh, untuk istiqamah di atas jalan yang lurus, untuk menempuh jalan yang lurus baik di dunia dan di akhirat. Karena kita Pak, bukan cuma di dunia butuh hidayah Allah. Di akhirat itu kita butuh petunjuk untuk sampai ke surga. Ya. Makanya orang-orang yang nanti ahli neraka itu Allah katakan apa? Fahduhum ya ila siratil jahim. Tunjuki mereka ke jalan neraka. Nah, orang neraka aja butuh ditunjuki. Tunjuki. Ya, apalagi kita mau ke surga Allah Subhanahu wa taala membutuhkan hidayah. Ya, ini keutamaan tauhid. Ya, orang-orang yang bertauhid tidak mencampurkan ya iman mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan. Ya, mereka yang mendapat jaminan rasa aman dan mendapat petunjuk. Jadi Pak, di sini ada rasa aman itu sama petunjuk tadi itu dua macam. Rasa aman itu ada yang sifatnya mutlak, maksudnya sempurna. Ya, ini ketika orang bertauhid dengan sempurna, ya, dia tidak berbuat syirik besar, tidak berbuat syirik kecil, dan dia mengamalkan konsekuensinya, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, jauh dari maksiat. Ini yang mendapat jaminan keamanan mutlak, yang maksudnya yang sempurna. Yang ini akan masuk surga langsung. Ya. Tetapi orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, tetapi mereka masih berbuat dosa selain syirik, ya, atau syirik kecil. Ya, dan mereka belum bertaubat ketika meninggal dunia itu belum sempat taubat, maka tetap dapat rasa aman. Pokok amannya dapat karena mereka bertauhid, tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan besar. Ya, maka mereka ada pokok keamanan. Jadi mereka mendapatkan mutlaqul aman. Yaitu apa? Aman dari kekal di neraka. Gitu. Paham ya? Jadi rasa aman itu ada yang sempurna, aman dari masuk neraka. Ini akan masuk surga langsung. Dia apa? Bertauhid, ya. Dia apa? Tidak berbuat syirik besar kecil, dan dia ya ahli taat. Ya. Walaupun dia terkadang jatuh dalam dosa, tapi dia bertobat kepada Allah, dan di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan taat, dalam keadaan bertobat kepada Allah. Ini akan masuk surga langsung. Paham ya? Syaratnya apa? Bertauhid, tidak berbuat syirik besar kecil, dan tidak, jadi bukan ahli maksiat, dia ahli taat, dan ketika di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan taat, atau dia dalam keadaan bertaubat kepada Allah SWT. Ini akan mendapatkan rasa aman yang sempurna. Dia aman dari masuk neraka. Tapi kita nggak tahu Pak. Yang seperti ini kita nggak tahu, karena
Kita hanya bisa menilai orang itu dari zahir. Artinya dia mati dalam keadaan sujud, wallahu alam. Ya, zahirnya husnul khotimah, tapi nggak boleh kita pastikan pasti surga, nggak boleh. Itu zahirnya husnul khotimah. Tapi ya, bagaimana dia ikhlas tidak sujudnya tadi, hanya Allah yang tahu. Tapi itu tanda, Pak. Makanya yang seperti itu kita harapkan. Kita harapkan ketika dia meninggal seperti itu, ya semoga ya Allah masukkan dia ke surga. Tapi tidak boleh memastikan. Ya. Begitu pula orang yang mati dalam keadaan maksiat, nggak boleh kita pastikan pasti neraka. Apa matinya lagi itu pegang botol bir, pegang botol minuman keras, nggak boleh kita pastikan neraka. Tapi dia kita khawatir. Yang seperti ini kita khawatirkan dia su'ul khotimah. Penutupannya itu buruk. Na'udzubillah. Ya. Makanya kita banyak bertaubat kepada Allah. Nabi ajarkan itu, ya, beliau istighfar, bertaubat. Itu beliau katakan 100 kali. Itu Nabi kita beristighfar kepada Allah. Kita minta ampun. Ya, semoga kita wafat dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah. Nah, kita masuk mendapatkan ya rasa aman yang mutlak, yang sempurna. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan pensyarah kitab ini, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Ya, lamma bayana fil babil awal wujub tauhid wa ma'nahu, ketika penulis menjelaskan pada bab pertama tadi tentang wajibnya tauhid dan makna tauhid, bayana fi hadzal babi fadla tauhid wa atharahu al-hamidah. Beliau menjelaskan pada bab ini keutamaan tauhid dan bekasnya, ya, buahnya yang terpuji, wa nataijahul jamilah, hasil yang indah. Wajib bertauhid. Ya, ketika seorang diberikan kewajiban itu biasanya kan beban, ya, wajib. Tapi di balik beban itu ada buah yang indah, ada hasilnya, masya Allah. Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa aman tadi dan petunjuk tadi. Ya, allati minha takfiru dzunub, di antara buah itu, ya, yaitu dihapuskannya dosa-dosa, li ajli al-hathi alaihi wa targhibi fihi, ya, sebagai motivasi, sebagai dorongan supaya apa? Kita bertauhid kepada Allah. Ya, minadz-dzunub ini maksudnya bukan dari dosa-dosa itu sebagian, biasa semua dosa-dosa. Ya. Kalau seorang bertauhid tadi sempurna, itu Allah janjikan apa? Allah ampuni semua dosa-dosa. Jadi bukan litab'id, bukan sebagian dosa. Dan terhapusnya dosa-dosa dengan tauhid. Terhapusnya dosa-dosa dengan semua dosa. Kalau orang bertauhid, Allah janjikan apa? Diampuni. Orang-orang yang beriman itu orang yang membenarkan dengan hatinya, wa nataqu bi alsinatim, dan mengucapkan dengan lisan mereka, wa amilu bi jawarihim, mengamalkan dengan anggota badan. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu harus 3. Pembenaran dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan. Kalau sekedar benarkan saja tapi nggak diucapkan, nggak manfaat. Iman itu nggak manfaat, dan itu belum iman. Iman yang dimaksud itu harus 3 ini. Itu dalam ucapan Abu Talib ada. Ya, beliau tuh memuji yang dibawa kamu itu bagus, tapi karena kaum, karena terpengaruh oleh apa? Kaum, kedudukan, akhirnya nggak mau meninggalkan agama, ya, Abdul Muthalib. Ya, padahal dia sudah membenarkan itu, dia menolong Nabi, dia membela, tapi nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang dia hanya mengucapkan tapi tidak membenarkan,
Orang-orang munafik. Orang munafik dia mengucapkan syahadatain, tapi dia sebenarnya apa? Di hatinya mengingkari. Munafik. Ya. Kemudian apa? Harus disertai dengan amal, karena amal termasuk iman. Jadi harus 3 ini. Kita benarkan dengan hati kita, ya, kita ucapkan, ya, dan kita amalkan. Tetapi apa? Ketika kita lahir dari orang tua muslim, tidak ada syariatnya kita mengulang syahadat ketika balik, ketika nikah. Ini ketika nikahnya disuruh ulang syahadatnya semua ini. Sepertinya diragukan keislamannya gitu kan. Nggak ada sunahnya memerintahkan calon manten coba syahadat. Nggak ada sunahnya itu. Nabi nggak pernah begitu. Ya, kalau kita dari orang tua muslim, itu kita muslim. Karena orang itu dihukumi dengan agama orang tuanya. Makanya anak-anak yang belum balik, orang non muslim itu, kan dia belum balik itu, belum balik. Tapi ketika dia meninggal, dia diikutkan dengan agama orang tuanya. Makanya nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolatkan, karena diikutkan. Dan Allah lebih tahu kalau dia sudah balik jadi apa. Dan seperti nanti akan diuji pula di akhirat, diuji untuk masuk ke api. Kalau dia taat kepada Allah, masuk ke api, masuk surga. Tapi kalau nggak mau, bangkang, justru masuk api neraka. Orang-orang yang ya ini di masa fatrah, ya, kekosongan Nabi gitu kan. Kecuali orang-orang yang musyrik ya, nggak semua ahli fatrah itu dia tidak dihukumi, tidak. Ya, kalau dia ngikuti ajaran kesyirikan, musyrik. Hadis-hadis menunjukkan itu ya. Hadis-hadis menunjukkan itu. Ada yang sebelum Nabi diutus itu dia baik sekali, suka berbuat baik. Nabi sebutkan dia di neraka. Jadi nggak semua ahli fatrah itu dia nggak dihukumi atau akan diuji. Nggak ada yang dia karena mengikuti ajaran kesyirikan dia musyrik, termasuk orang-orang musyrik. Karena di situ ada peninggalan milah Ibrahim, ada juga Nasrani, ahli kitab gitu kan. Artinya dia bisa ngikut ajaran Ibrahim atau dia mengikut ahli kitab. Ya, jadi yang seperti itu akan diuji. Ya. Jadi iman itu harus dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Wa ra'su dzalika at-tauhid, dan pokoknya itu adalah at-tauhid. Ya, pokoknya itu adalah at-tauhid. Yalbisu imanahum, mencampurkan keimanan mereka, bidzulmin, yaitu bisyirkin, dengan kesyirikan. Zalim, apa arti zalim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kan dalam bahasa Arab makna zalim itu az-zulm. Itu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kesyirikan disebut dengan kezaliman karena menempatkan ibadah bukan pada tempatnya, yang itu haknya Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada selain Allah. Ya, makanya kezaliman yang besar, bahkan paling besar, dia meletakkan ibadah, ya, yang itu merupakan hak Allah atas hambanya, dia berikan kepada selain Allah. Ya, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'i. Sumya syirku dzulman li'annahu wad'un lil ibadah fi ghairi mawdi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Dinamakan syirik dengan kezaliman karena dia meletakkan ibadah pada selain tempatnya, dan dia memalingkan ibadah itu kepada selain yang berhak atas ibadah itu, ini kepada selain Allah. Al-amnu tuma'ninatun nafsi wa zawalul khawfi, tentramnya hati dan hilangnya rasa takut.
tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, itu aman. Dan aman itu nikmat yang besar, Pak. Terkadang orang lupa nikmat aman. Ya. Kalau nggak ada aman, rasa aman, itu nggak manfaat atau kurang manfaat yang lainnya. Mau keluar rumah takut, kenapa? Lagi kondisi nggak aman. Gitu ya. Ya. Lagi kondisi tidak aman, banyak penjarahan misalnya kan. Oh, buka toko aja nggak berani, gitu kan. Nggak aman. Atau banyak pembunuhan, banyak begal, malam-malam nggak aman. Nikmat aman itu nikmat yang besar. Ada orang nggak mensyukuri nikmat aman, pengen apa? Perang. Oh, gimana kalau ini kita jihad gitu ya? Nggak boleh sama Nabi. Tidak boleh begitu. Sallallahu alaihi Allah, Nabi katakan apa? Ya, minta keselamatan. Bukan minta mana musuh gitu kan. Tapi kalau datang musuh, fasbutu. Ya, maka tegar, tetap teguh. Artinya lawan, jangan kabur gitu kan. Ya, biasanya yang suka nantang-nantangin begitu orang munafik. Orang sok-sok berani. Ya, itu orang munafik. Itu di Quran begitu. Kapan perang? Kenapa enggak diperintahkan jihad? Begitu. Giliran diperintahkan jihad, mundur. Ya, yang akan berjihad itu orang-orang yang istiqomah salat. Orang-orang yang istiqomah salat itu yang akan jihad. Allah sebutkan begitu. Ya, biar orang-orang yang kowar-kowar, ya, biasanya malah seperti orang munafik gitu. Ketika datang waktunya malah lari dia. Ya. Kata Nabi apa? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu itu berharap, berangan-angan bertemu musuh. Orang lagi aman kok malah pengen perang. Ya coba ambil di negara-negara lain tuh kan. Hancur-hancuran. Lagi tidur kejatuhan bom. Dengar tembakan. Ya, kita mau sholat. Ya. Aman itu nikmat yang besar. Maka jangan kamu berangan-angan bertemu musuh. Ya, tapi kalau datang musuh, ya apa kata? Mintalah kepada Allah keselamatan. Ya. Tapi apa? Ketika datang musuh, tetap tegar, jangan lari. Ya. Nah, kecuali lari itu siasat perang, bergabung dengan pasukan. Kalau lari dari medan perang, dosa besar. Tawalli yaumaz zahfi itu termasuk dosa besar. Jadi kalau larinya untuk siasat lain. Ya, muhtadun yaitu diberikan taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Sabituna alaih, kokoh teguh di atasnya. Yang kita butuhkan sekarang, Pak, keistiqomahan, keteguhan. Ya, semoga kita diwafatkan oleh Allah nih, terus kita ngaji, beramal soleh, gitu, cari ilmu, beramal. Ya. Makna global ayat ini, yukhbiru subhanahu, Allah mengabarkan orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan, mereka lah orang-orang yang aman dari rasa takut, dari hal-hal yang dibenci pada hari kiamat, yang tidak disukai pada hari kiamat. Al-muhtaduna lis-sair, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk untuk berjalan di atas jalan yang lurus di dunia, ya, juga termasuk di akhirat. Ya, berdasarkan penjelasan ulama lainnya, termasuk di akhirat. Kemudian munasabatu al-ayah lil bab, kesesuaian ayat dengan bab. Kalau tadi kan kesesuaian bab dengan kitab tauhid. Kalau ini kesesuaian ayat dengan bab ini, keutamaan tauhid dan terhapusnya dosa-dosa dengan tauhid itu. Ya, anna hadallat ala fadli tauhid wa takfirih lidzunub. Ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid dan dihapusnya dosa-dosa dengan tauhid itu. Orang yang beriman tidak mencampurkan, itu kan tauhid. Maka mereka dapat ya rasa aman, itu keutamaan tauhid. Dan dihapuskan dosa-dosa, rasa aman.
Ya, dari masuknya neraka atau minimalnya apa? Dari kekalnya di neraka. Sekarang ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Yang pertama, keutamaan tauhid dan buahnya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kesyirikan itu kezaliman yang membatalkan iman. Kesyirikan itu membatalkan iman kepada Allah kalau syiriknya syirik besar. Membatalkan iman, menghapuskan Islamnya, batal Islamnya. Ya, kalau syirik besar. Menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, itu syirik besar. Atau mengurangi ya iman kalau syiriknya itu kecil. Yang ketiga, syirik itu tidak diampuni. Allah ini ya dari ayat ini ada, ya, tapi lebih jelasnya dari ayat lain tentunya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Yang keempat, anna syirka yusabbibul khaufa fid dunya. Syirik itu menyebabkan rasa takut di dunia dan akhirat. Mau keluar lupa jimatnya, wah takutnya kayak apa itu. Tapi orang-orang yang bertauhid keluar dia bertawakal kepada Allah. Enggak perlu jimat-jimat itu. Dia serahkan urusan kepada Allah. Ambil sebab kan, kemudian bertawakal kepada Allah. Ini gitu ya. Ya, semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita ya, untuk kita terus mengkaji tauhid, kita ya menjauhkan diri kita dari kesyirikan sekecil apapun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.